Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Walau muni'a haula'i, jikalau dihalangi mereka-mereka qadi, orang-orang menyibukkan diri dengan ilmu agama, penghafal Quran, imam masjid dan musholla, para muazin, tuhaula, kalau dihalangi mereka-mereka akan hak-hak mereka dari baitul mal, wa u'tiya ahaduhum minhu syai'a, dan diberikan kepada salah seorang mereka darinya baitul mal akan sesuatu, niscaya jazalahul akhzu, boleh baginya seseorang mengambil malam yazid ala kifayati, sesuatu yang tidak lebih dari keperluannya, menurut pendapat yang kuat. Beberapa orang yang disebutkan di atas, mereka adalah tanggungan negara. Kenapa mereka tanggungan negara? Karena mereka tidak bisa berusaha. Bukan tidak mau jadi pengusaha, bukan tidak pandai bekerja, tapi karena tuntutan waktu untuk agama itu tidak cukup, sehingga mereka kalau sekiranya berusaha maka akan tidak terpenuhi tuntutan agama. Misalnya imam salat subuh bisa bekerja sebentar sampai zuhur bekerja lagi nisa asar, oke lah bisa. Tapi itu akan menyita konsentrasi dia mengimamin sholat. Masa imam mengimamin sholat masih dengan suasana pasar, imam mengimamin sholat masih dengan keringat pekerjaan. Maka imam itu di samping dia mengimamin sholat, dia juga duduk di masjid sebagai tempat bertanya. Itu dulu dia duduk di masjid sebagai tempat bertanya. Ada permasalahan hukum, dia akan bertanya, dia akan ditanyai. Muazin juga sama, apalagi penghafal Al-Quran dan orang-orang yang sibuk dengan ilmu agama. Itu kira-kira kapan bekerjanya? Nah, sekarang mereka tidak dapatkan sesuatu dari baitul mal, maka fatwa yang disampaikan oleh para ulama,
orang itu boleh mengambil dalam artian diam-diam dari harta Baitul Mal dengan catatan kadarnya jangan lebih daripada kebutuhannya. Itu pendapat yang kuat. Tapi kalau terbongkar mana ceritanya? Pak Imam mencuri, muazin mencuri, pelajar agama mencuri, gurunya juga mencuri. Nah, itu secara pandangan duniawi mereka dianggap mencuri, tapi dalam fatwa ulama mereka bukan mencuri tapi mengambil hak mereka. Sama halnya dengan benda kita sama seseorang, kita minta dibilang punya dia, kita tidak punya saksi, padahal dia minjam. Ketika benda itu tertinggal, kita ambil dan kita simpan. Kita nggak mencuri, kita ngambil hak kita yang kita tidak mampu mengambilnya secara terang-terangan. Wasahmun lil Hashimi wal Muttalibi lidzakari minhuma mithlu hadhil unthayain. Jatah Bani Hashim, jatah Bani Muttalib bagi laki-laki dari keduanya, baik Bani Hashim maupun Bani Muttalib, seperti hadzil unsayin, bagian dua wanita. Seperti bagian dua wanita. Maka cara baginya adalah ini dibagi rata memang. Dibagi rata. Misalnya 1/5 dari 1/5 harta rampasan diperuntukkan untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian didata berapa mereka semuanya, laki berapa, perempuan semuanya, perempuan berapa. Misalnya perempuan 20 orang, laki-laki 20 orang. Perempuan 20 orang, laki-laki 20 orang, dibagi berapa hartanya? Dibagi 60. Nah, semua harta dibagi 60. 1/60 dikasihkan sama perempuan, 2/60 dikasihkan sama laki-laki. Walau agniya'a, walaupun mereka itu kaya-kaya. Wasahmun lil fuqara, satu bahagian lagi bagi orang-orang fakir. Satu bahagian lagi bagi orang-orang fakir. Coba baca kita antum. Sahmun lil fuqara'i al-yatama. Al-yatama yang yatim. Yang yatim. Wasahmun lil miskin, satu bagian lagi bagi orang miskin. Wasahmun li ibnis sabil al fakir, satu bagian lagi bagi ibnus sabil yang fakir. 5. Pertama bagi kemaslahatan kaum muslimin. Kedua bagi Bani Hashim Bani Muttalib. 3 bagi anak yatim yang fakir. Dibalik saja biar mudah dipahami. Dengan fuqara yang yatim. Fuqara yang yatim. Intinya fuqara, bukan. Intinya bukan fuqara, intinya anak yatim yang fakir. 4 miskin. Miskin itu masuk di sana fakir. Fakir miskin. Yang kelima ibnu sabil yang fakir. Ini 5 pemasukan, 5 harta itu, maaf, 1/5 daripada 1/5 harta rampasan itu untuk 5 golongan ini. Bani Hashim Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Anak yatim tidak punya hak dalam zakat. Kemudian fakir, miskin, ibnu sabil
Ini punya hak dalam zakat, punya hak juga dalam harta rampasan perang, harta fai'. Di sini menunjukkan bahwasanya kebutuhan fakir miskin dan ibnu sabil itu sangat banyak. Jumlah fakir miskin itu sangat banyak. Bisa saja yatim berakhir tapi miskin gak berakhir. Anak ini usia 12 tahun, kira-kira kapan berakhir yatimnya? 2 tahun lagi, usia 14 atau 15. Tapi kalau miskin bisa saja nggak berakhir dalam 2 tahun. Bahkan sudah 75 tahun belum juga berakhir kemiskinan. Nah, berarti lama masanya. Karena Allah tahu itu lama masanya, maka banyak sumbernya. Apalagi ibnu sabil, orang melakukan safar, banyak tuntutan. Ada safar yang wajib, ada safar mubah, ada safar sunnah. Yang penting taat dan mubah. Saking banyaknya keperluan dalam perjalanan, Allah berikan sumber yang banyak. Tapi kalau untuk anak yatim tidak, Bani Hashim, Bani Muttalib tidak, maka sumbernya hanya satu, khumusul khumus. Wa yajibu ta'mimul asnafil arba'a bil ata'. Wajib meratakan pemberian kepada golongan-golongan yang 4. Anak yatim yang fakir, miskin, ibnu sabil, Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu setiap golongan harus dibagi rata. Ta'mimul asnaf al-ba'a, meratakan golongan yang 4 bil ata' dengan pemberian, hadirihim, yang hadir di antara mereka, wa ghaibihim, dan yang tidak hadir di antara mereka, anil mahali, di tempat, yang tidak hadir di antara mereka di tempat, baik yang hadir maupun enggak hadir. Naam. Yajuzu tafawutu baina ahadil sinfi, boleh bertikai jumlah pemberian antara individu golongan selain zawil kurba. Tapi untuk pemberian mesti rata, semuanya mesti dapat untuk pemberian. Tapi untuk setiap golongan mesti tidak mengambil hak yang lain. Dan 1/5 dibagi 5. Kalau 5 juta, ya 1 juta per golongan. 1 juta untuk kemaslahatan kaum muslimin, 1 juta untuk Bani Hashim dan Bani Muttalib, 1 juta untuk anak yatim yang fakir. Itu dibagi rata antara 5 golongan. Kemudian dalam golongan tersebut boleh kita beri bertikai jumlahnya sesuai dengan keperluan. Selain zawil kurba, zawil kurba enggak boleh. Zawil kurba dibagi rata dengan rumus li zakari mislu hadil unsain. La bainal asnafi, tidak boleh tidak sama banyak, tidak boleh bertikai jumlahnya antar golongan. Walau qallal hasilu, walaupun sedikitlah hasilnya. Yang dibagi itu harta fai' hanya 500.000. Kalau dibagi satu golongan dapat 100.000. Walaupun dapatnya 100.000, tetap harus dibagi rata. Tidak boleh diutamakan satu golongan atas golongan yang lain. Bihaisu, bagaimana standarnya sedikit tersebut? Lau umma, jikalaulah dibagi rata, lam yasudda masaddan, maka dia tidak bisa menutupi pada tempat yang mesti ditutupi. Bihaisu, dengan sekiranya, lau umma, berarti syarat tadi ya? Salah?
Walau qallal hasilu, jikalau sedikitlah hasilnya, bihaisu dengan sekiranya lau umma, jikalau dibagi rata, lam yasudda masaddan, maka dia tidak akan menutupi pada tempat yang mesti ditutupi, maka jawab, dikhususkan dengannya yang sedikit akan yang lebih membutuhkan. Kita ulang kembali. Hatta khumusul khumus, secara awal mesti dibagi 5. Setelah dibagi 5, 1/5-nya itu adalah hak bagi setiap golongan, dan mesti dibagi rata kepada setiap golongan. Kalau hartanya sedikit, lalu kita bagi rata kepada setiap golongan, tidak ada gunanya, tidak memenuhi kebutuhan mereka. Kalau sekiranya tidak memenuhi kebutuhan mereka, maka diberikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Seperti contoh tadi, harta khumusul khumus hanya 500.000, kemudian 500.000 memang harus dibagi 5, 1 untuk Bani Hashim Bani Muttalib, anak yatim yang miskin. Kemudian yang 100.000 ini kalau kita bagi ke anak yatim, dapatlah satu orang 5.000. Lam yasudda masadda, la yusminu wa la yughni min ju'. Nah, tidak bisa memenuhi kebutuhan sama sekali, maka diberikanlah yang 100.000 itu kepada yang lebih membutuhkan. Wala yu'ammu, dan tidak perlu dibagi rata, lid darurah, karena darurat. Walau fuqida ba'duhum, jikalau tidak ditemukan sebahagian mereka, jikalau tidak ditemukan sebagian mereka, misalnya di padang, tidak tahu mana Bani Hashim mana Bani Muttalib, kalau anak yatim yang fakir boleh jumpa, miskin ada, Ibnu Sabil bisa, kemaslahatan muslimin tidak terhitung jumlahnya, tapi Bani Hashim Bani Muttalib siapa? Bisa dikatakan Sidi di Pariaman? Belum juga bisa, karena nggak ada kepastian. Oke, berarti di Padang tidak ada Bani Hashim, tidak ada Bani Muttalib, maka jatahnya itu dibagikan atas orang-orang yang lain. Wuzzi'a sahmuhu, dibagi jatahnya yang tidak ada atas yang lain. Maka sisa Bani Hashim Bani Muttalib dibagi 4 kembali, 1/4 untuk kemaslahatan muslimin, 1/4 untuk yatim, 1/4 fakir miskin, 1/4 untuk Ibnu Sabil. 6. Wa yajuzu indal a'immatis salasah, boleh menurut imam yang 3 selain Imam Syafi'i, maksudnya mempergunakan seluruh khumusil fai', 1/5 harta rampasan, 1/5 harta fai' kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ini kalau ada pertanyaan, bagaimana kita tidak mewajibkan pajak kepada umat Islam? Kalau pajak tidak diwajibkan, di mana dibangun jalan, dibangun uang untuk bangun jembatan, mana uang untuk bangun jalan tol? Jalan tol ngutang. Kenapa mesti ngutang? Nanti kan ada bayar lagi, kan dibayar setiap orang lewat. Nah, nanti dicicil, selesai. Yang jalan yang gratis ini, maka dijawab oleh syariat, sebagian, bahkan bukan sebagian, 3 ulama mazhab itu memperbolehkan kalau memang diperlukan 1/5 harta fai' semuanya itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Bangun kantoran,
jalan raya, jembatan, irigasi, kemudian rel kereta api, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, itu semuanya daripada 1/5 harta fai. Walaisihu syartul imam man akhadha syai'an fahuwa lahu. Tidak salah syarat yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin, siapa yang mengambil sesuatu maka itu menjadi haknya. Harta fai, siapa yang mengambil sesuatu maka itu menjadi haknya. Ini kata imam tu longgar sekali. Yang mau ngambil yang enggak. Yang ngambil dapat, yang enggak ngambil enggak dapat. Syarat seperti itu yang diberikan, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang diambil dengan kadar, bukan dengan semaunya. Menurut satu kaul sah-sah saja. Dan itu didukung oleh a'immatus salasa, 3 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bahkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, boleh bagi imam untuk melebihkan sebagian kelompok. Boleh bagi imam untuk melebihkan sebagian. Tergantung imam lah, tergantung pemimpin. Ternyata bukan dibagi 5, dibagi 7. Harta fai itu 1/5 harta fai itu bukan dibagi 5 tapi dibagi 7. 3/7 untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemudian 1/7 untuk kelompok yang lain. Kenapa dibagi begitu? Karena dilihat kebutuhan kemaslahatan muslimin itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan individu. Hanya dibangunlah negara, ada kemajuan demi kemajuan, kemajuan demi kemajuan. Setelah pembangunan selesai, kemudian dinormalkan kembali, harta fai dibagi 4 saja. Kemaslahatan kemudian enggak perlu lagi. Nah, dibagi 4. Itu juga boleh. Nah, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tergantung kepada kebijakan imam. Tapi Imam Syafi'i sama sekali tidak membolehkan harta khumus atau 1/5 harta fai dan 1/5 harta ghanimah harus dibagi 5 secara rata. Boleh dibagi secara berlebihan, secara bertikai antara individu dalam golongan yang sama. Kemudian tidak boleh diambil secara acak, tidak boleh diambil asalan, harus dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Ketat Imam Syafi'i dalam hal ini. Far'un, law hasala li ahadin minal ghanimin syai'un mimma ghanamu qabla takhmisi wal kismati asy-syar'iyyah la yajuzu tasarrufu fihi li'annahu mustarakun bainahum wa baina ahlil khumus. Jikalau hasil bagi seseorang daripada ghanimin, orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan, apa yang hasil oleh sesuatu dari sesuatu yang mereka kumpulkan, dari sesuatu yang mereka ghanimahkan, sebelum dibagi 5 dan sebelum dibagi secara syariat, niscaya tidak boleh tasarruf pada sesuatu itu. Tidak boleh tasarruf, tidak boleh dijual, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh disewakan dan sebagainya. Kenapa? Li'annahu mustarakun bainahum wa baina ahlil khumus. Karena sesungguhnya sesuatu yang ada di tangan dia adalah perkara atau barang kongsi, barang kongsian antara mereka ghanimin
dan di antara ahli khumus. Walaupun mereka yang pergi ke medan perang, mereka yang pergi berjihad dengan mengorbankan semuanya, ketika Allah berikan kemenangan, kemudian mereka mendapatkan harta rampasan perang, lalu salah seorang mereka mengidam-idamkan pedang. Saya mau nanti kalau dapat jatah pedang ini, pegang dia, diusulkan nanti. Satu megang budak wanita, saya korbankan yang lain nantinya, yang penting saya dapat budak ini. Yang satu lagi tertarik sama baju dan pakaian. Oke, itu maknanya hasolah, dia pegang. Maka selagi harta itu belum dibagi 5 dan belum diperuntukkan kepada dia secara syariat, ini jatah kamu, maka dia nggak boleh diapa-apain. Nggak boleh digunakan pedang itu, nggak boleh dicoba-coba pakai untuk berlatih dan sebagainya, sebelum dibagi 5 dan dibagi ke tangan dia. Itu mana kismatis syariah. Nah, kenapa tidak boleh? Karena harta itu adalah harta kongsi antara mereka yang berperang dengan ahli khumus yang 5 tadi. Kemaslahatan kaum muslimin, Bani Hasim, Bani Muttalib, yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Yang ada hak kita saja di situ, kita nggak boleh tasarruf. Bagaimana amil zakat bisa menjual beras zakat? Bagaimana panitia korban bisa menjual kulit korban? Dia tidak punya jatah di situ. Dia hanya orang yang menjalankan amanah. Dia yang punya jatah saja, yang punya hak saja. Kalau belum dibagi secara syariat, dia tidak boleh mempergunakan apa yang dia dapatkan. Wasyariku la yajuzu lahu tasarruful fil mustarak bi ghairi izni syariki. Sedangkan syarik, teman kongsi, tidak boleh baginya mempergunakan pada harta yang diperkongsikan tanpa izin dari teman kongsinya. Bismillah. Seorang kongsi tidak boleh baginya mempergunakan pada harta kongsi tanpa izin teman kongsinya. Titik. Wa yusannu sadaqatu tatawu'in, disunahkan bersedekah sunat, disunahkan sedekah sunnah karena ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau memberikan hutang kepada Allah dengan hutang yang baik? Siapakah yang mau memberi hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik? Dan karena ada beberapa hadis yang banyak dan masyhur tentang sedekah. Kita lihat hadisnya di dalam. Walil ahaditsil katsiratis syahira minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu mri'in fi dhilli sadaqati, setiap manusia berada dalam naungan sedekahnya, hatta yufsala bainan nas, sehingga diadili antara manusia di mahsyar nanti. Orang yang senang bersedekah, dia akan berada di naungan sedekahnya. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka, walau bisikki tamratin, walaupun dengan sepotong permen. Fa ilam tajidu, maka jika tidak kalian dapatkan, maka dengan kata-kata atau kalimat yang baik.
Hadis ketiga, wa qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah akan menghapuskan dosa kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa qala alaihi salatu wassalam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, akan dikumpulkan manusia pada hari kiamat, a'rama kanu qattu, a'rama kanu, sangat telanjang sekali, a'rama, sangat telanjang sekali, kanu ada mereka, qattu sama sekali, wa a'tasu makanu, dan sangat haus sekali yang pernah ada mereka, wa ansabu makanu qattu, sangat capek sekali yang pernah ada. Artinya di mahsyar itu mereka sangat telanjang, tidak pernah ada orang telanjang setelanjang itu dulunya. Hari ini walaupun dia telanjang di pantai, tapi masih ada yang dipakai. Tapi hari itu memang tidak ada satupun. Walaupun hari ini dia telanjang tapi sendirian, pada hari itu di hadapan seluruh manusia, maka dikatakan a'rama kanu qattu. Walaupun hari ini ada yang haus, tapi tidak pernah haus seperti hausnya di mahsyar. Walaupun hari ini ada yang kecapean, bekerja 24 jam lembur, capek sekali dan letih, tapi tidak ada kecapean yang pernah ada melainkan pada hari itu. Paman kasallah, paman kasalillahi kasahullah. Siapa yang memberi pakaian karena Allah, maka memberi pakaian akannya oleh Allah. Ini bersedekah pakaian. Waman at'ama lillahi at'amahullah. Siapa yang memberi makan karena Allah, maka dia diberi makan oleh Allah. Waman saqa lillahi saqahullah. Siapa yang memberi minum karena Allah, maka dia diberi minum oleh Allah. Hadis. Pertanyaannya, kira-kira sedekah dari orang hidup diniatkan untuk orang mati sampai enggak? Sampai. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu, sehingga ketika orang meninggal dunia, kemudian diberikan seperangkat kepada orang yang mendoakannya sebagai sedekah yang diniatkan kepada mayat yang meninggal. Diantarin kasur, bantal, payung, sendal, baju, piring, makanan, sendok, gelas, tadah, lengkap semuanya. Apa dalilnya ini? Orang yang memberikan kasur, Allah berikan kasur untuk dia. Orang memberikan makan, Allah berikan makanan. Orang memberikan minuman, Allah akan berikan minum. Orang yang memberikan payung, Allah berikan payung bagi dia di mahsyar. Al-hadis itu dasarnya. Tapi karena di zaman tersebut orang tidak bertanya apa dalilnya, sehingga ulama setelahnya pun tidak disampaikan dalilnya. Yang penting orang dulu diamalkan. Sekarang ketika ditanya dalilnya dia tidak tahu, maka dianggap sesat pekerjaan tersebut, padahal itu sunnah yang dianjurkan. Wa arada biqaulihi, Nabi maksudkan yang kata-katanya lillah. Apa maksudnya lillah? Kasa lillah, at'ama lillah, saqa lillah. Maknanya adalah ayyaf ala dzalika mukhlishan liwajhillah. Dia melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi riya'in, dari tanpa riya, wala tasannu' linnas, bukan berpura-pura mencari muka kepada manusia. Bukan dalam rangka pilkada. Wala talabi mahmadatin minhum, juga tidak mencari pujian dari mereka. Itu mana lillah. Wa qala alaihi wassalatu wassalam, man at'ama akhahu, siapa yang memberi makan saudaranya hatta yusbi'ahu,
sehingga dia membuat kenyang akannya saudara, maka kalau disuruh makan, makan sampai kenyang. Karena hadisnya adalah siapa yang beri makan saudaranya sampai kenyang. Ini suruh makan sedikit, kemudian disisain lagi. Pergi kondangan, diambil sedikit sekali, kemudian disisain. Enggak kenyang makan, Pak. Asal aja kalau makan kondangan. Enggak ada pahala orangnya. Ada tapi enggak banyak. Ya hadisnya memberi makan sampai kenyang. Itu yang diamalkan oleh pelajar-pelajar agama. Sehingga ketakutan kodok melihatnya. Mana sama melompat nih ini. Kodok di sini, taruh piring makannya di sini. Tinggi kali kata kodok, mana sama melompat. Lengkap semua di situ. Masakan korma ada 4 potong daging kambing, ayam bumbu, gulai kambing yang merah itu, kerupuknya, sambal adohnya, pergedelnya, enggak ada satu pun yang enggak diambil. Apalah rasanya itu dimakan campur baur begituan. Kalau mau ambil rasa semuanya, ambil nasi dikit, gulai kambing. Habis ambil nasi lagi dengan ayam. Yang ganti lagi, ini campur aduk semua ampera. Karena sering makan di ampera. Apa maksudnya itu dan? Bismillahirrahmanirrahim. Ingat enggak hadis Nabi itu? Siapa yang beri makan saudaranya sampai kenyang, ya orang-orang yang mengerti dengan santri senang kali. Sampai kenyang, habisin. Masih banyak. Oh, itu insyaallah lah. Tapi kalau dia lihat itu jangan ya. Lihatlah mukanya dulu. 6. Man at'ama akhahu, siapa yang beri makan saudaranya hatta yusbi'ahu, sampai dia kenyang, wasaqahu hatta yurwiyahu, dan dia memberi minum saudaranya sehingga hilang dahaganya, ba'adahu Allahu minan nar sab'ata khanadik, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sebanyak 7 parit. Ma baina kulli khandaqain, jarak antara setiap 2 parit itu 500 tahun perjalanan. Ini 7, berarti 3.500 tahun perjalanan jauh dari neraka. Wa qala alaihi wassalatu wassalam, ma min rajulin yatasaddaqu yaumin wa lailatin, tidaklah dari seseorang yang bersedekah pada hari atau pada satu malam, melainkan Allah akan jaga dia, ayyamuta, bahwa dia mati karena sengatan, mati karena reruntuhan, atau mati tiba-tiba. Ini fadilah sedekah. Maka sunnah sedekah sebelum pagi. Hal ini diamalkan oleh sebagian masyarakat. Saya lihat setiap pagi selesai salat subuh, bapak itu masukkan uang sedekahnya ke kotak infak masjid. Setiap pagi sedekah. Orang sedekah seperti itu, dia tidak akan mati karena sengatan, tidak mati karena reruntuhan, tidak mati secara tiba-tiba, tidak mati juga karena corona. Tuh ada cerita panjang di dalam. Antum terjemahkanlah. Faedah itu bagus kisahnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Israiliyat.
tapi dari Nabi. Nah, itu diantara beberapa hadis yang masyhur tentang fadilah sedekah sunnah. Waqad tajibu, kadang-kadang wajib ya sedekah tatawwu'. Sedekah tatawwu' artinya sedekah yang tidak ada kadar yang ditentukan oleh syariat. Kadang-kadang itu bisa jadi wajib hukumnya. Mana contohnya? Ka'an yajida muttaran wa ma'ahu ma yut'imuhu. Seperti dia menemukan orang yang kelaparan. Seperti dia menemukan orang yang kelaparan dan bersamanya seseorang, ada sesuatu yang bisa dia berikan makan kepadanya. Wa ma'ahu, bersamanya seseorang, ma yut'imuhu, ada sesuatu yang bisa diberikan makan kepadanya orang kelaparan, fadilan anhu, yang lebih dari kebutuhannya. Itu hukumnya wajib. Walaupun itu sedekah tatawwu', tapi hukumnya wajib. Wa yukrahu biradiin, dimakruhkan sedekah tatawwu' dengan benda yang jelek. Radi, benda yang jelek. Walaysa minhu at-tasadduqu bil fulus, tidak termasuk ke dalam kategori bersedekah dengan benda jelek, yaitu bersedekah dengan uang receh. Nah, tadi pembahasan kita adalah makruh hukumnya bersedekah dengan benda yang jelek. Tidak termasuk bagian bersedekah dengan benda yang jelek, yaitu bersedekah dengan uang receh. Sedekah Rp1.000, Rp500, itu tidak termasuk kategori tasadduq birradi. Juga bersedekah dengan saubil khaliq, pakaian lusuh, pakaian yang sudah dipakai, itu tidak termasuk benda jelek. Walaupun dia sudah jelek, tapi tidak termasuk kategori jelek, karena itu berada di bawah arahan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau membeli pakaian baru, maka beliau sedekahkan pakaian lamanya. Dan seumpama keduanya, bal yang bagi Allah ya'nafa minat tasadduqi bil qalil, bahkan sepantasnya dan selayaknya bahwa tidak bersikap rendah hati atau rendah diri, bahwa tidak bersikap rendah diri ya seseorang dari bersedekah dengan yang sedikit. Jangan sampai malu, jangan sampai merasa tidak bernilai ketika kita memberikan jumlah yang sedikit, karena jumlah yang sedikit itu bergantung nilainya kepada keikhlasan dan kepada kemampuan yang kita mampu, kemampuan yang kita punya. Lihat kotak infak berjalan dari kanan. Pertama Insinyur Soekarno, merah masuk. Jalan lagi ke kiri, 75.000, memperingati 75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian uang 50.000. Kemudian 20.000. Naik lagi 50.000. Pas dekat kita hanya Rp2.000. Bahkan 1.000 Kapitan Patimura. Tergulung-gulung. Nah, lihat jatuh. Kaca terang benderang di bawahnya. Yang lain jelas itu. Kita Kapitan Patimura, pejuang kemerdekaan, artinya orangnya masih memperjuangkan kehidupannya. Yang 100.000 itu sudah merdeka orangnya berarti. Nah, jadi yang Kapitan Patimura,
Tengku Umum Bonjol itu masih dalam perjuangan. 6. Pandai juga orang milih tempatnya. Kenapa Soekarno ditaruh di uang 100.000? Karena uang yang punya 100.000 itu sudah merdeka. Maka yang kecil-kecil masih perjuangan itu di uang-uang kecil taruhnya. Maka kata Nabi, Allah tidak menilai daripada berapa yang kamu berikan, tapi bisa saja kamu dianggap mendapatkan pahala yang besar karena 1.000 rupiah itulah uang terakhir yang dia punya. Berarti dia telah berinfak dengan seluruh kekayaannya. 6. Wala ya'naf. Maka kata kitab, jangan sampai merasa rendah hati, rendah diri, atau segan dengan bersedekah dengan jumlah kecil. At-tasadduqu bil ma'i afdalu. Bersedekah dengan air lebih baik. Kita lihat dalam sebuah acara misalnya, ada yang menyumbangkan air gelas, ada menyumbangkan kuih kotak. Mana yang wah? Kata santri, wah lah kuih kotak, air kami banyak punya. 1 tandon tuh nggak habis-habis. Berapa hari baru habis? 5 hari. Keren juga antum ya, 1 tandon 5 hari habis. 2 tandon? Astagfirullah. 2 tandon 5 hari, 1 tandon 2,5 hari. 1 tandon 2,5. Hanya 150 orang. Alhamdulillah. 6. Itu lebih baik. Bersedekah dan air itu lebih baik. Haitsu kasurat ihtiyaju ilaih. Ketika banyak yang membutuhkan kepadanya air. Ketika banyak yang memerlukan kepadanya air. Apalagi di daerah-daerah yang sedang membutuhkan air bersih. Misalnya di Palestina membutuhkan air bersih. Misalnya di daerah-daerah pelosok, kadang-kala mereka masak nasi pakai air sungai, minum pakai air sungai, perlu sumbangan untuk air bersih. Nah, di daerah-daerah pergunungan itu sedekah air lebih baik. Wa illa jika tidak, air sudah banyak, 1 tandon 2 tandon, maka sedekahkan terbaik adalah ta'am, makanan. Walau ta'arada sadaqata halan wal waqf. Jika kontra, bertolak belakang antara sedekah langsung dengan wakaf nanti. Nah, antara sedekah langsung dan wakaf nanti, mana yang diutamakan? Kalau mau sedekah langsung tunai, ini uangnya ada. Paling kalau wakaf, saya mau tambah lagi uangnya, mau beli benda wakaf. Mana yang lebih utama? Sedekahnya langsung, wakafnya ntar. Jawab, fa in kana al-waqtu waqta haja wa siddah fal awwal aula. Jika adalah waktu itu waktu hajat, waktu yang dibutuhkan, wasiddatin, dan waktu penceklik, waktu sulit, maka yang pertama lebih baik sedekah tunai. Sudah jelas keadaan yang kita jumpai itu masyarakat pengungsian. Masyarakat pengungsian dari korban banjir atau gempa bumi, kemudian tidak ada air bersih, tidak ada pasokan makanan. Kita datang ke situ,
ditawarkan untuk memberikan sumbangan makanan, tak katakan saya punya uang tapi saya niat wakaf untuk beli keramik masjid. Baguslah wakaf lagi tahan lama. Pemakanan ini sebentar lagi habis. Kalau kamu nggak beri makanan hari ini, sebentar lagi nyawa dia habis. Nah, itu udah ngap-ngapan tuh. Ada yang sakit, nggak ada pengobatan. Ada yang lapar, nggak ada makanan. Dah kering tenggorokan, nggak ada air minum. Masih dia pikir keramik masjid tahan lama. Oke, dia bangun dengan keramik masjid, dia nggak ada yang sholat lagi. Mana jamaahnya ini? Dah mati kemarin, kamu nggak kasih makan. Maka bijak hukum fikih. Kalau waktunya sangat memerlukan, bukan soal tahan lama nggak tahan lamanya, tapi waktunya itu waktu perlu atau tidak. Kalau memang waktu perlu, maka yang pertama lebih baik, walaupun habis waktu itu juga. Wa illa jika tidak, waktunya enggak mendesak, kebutuhannya bukan urgen. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih pun sudah ada. Fatsani, maka yang kedua lebih baik yaitu wakaf. Likasrati jadwah, karena banyak faedahnya, karena banyak manfaatnya. Kenapa banyak manfaatnya? Karena dia tahan lama. Berkata Imam Ibnu Abdus Salam, dan mengikuti akannya pendapat oleh Imam Zarkashi, dan memutlakkan oleh Imam Ibnu Rif'ah, akan mentarjih pendapat pertama. Sodakohnya sekarang, wakafnya nanti. Mana lebih utama? Sodakoh sekarang. Walaupun waktunya urgen ataupun tidak urgen, kebutuhannya mendesak ataupun tidak mendesak, yang jelas kalau mau sekarang dengan nanti, mendingan sekarang walaupun itu sedekah dan nanti itu wakaf. Itu pendapat siapa? Imam Ibnu Abdus Salam, Imam Zarkashi, dan Imam Ibnu Rif'ah. Kenapa mereka tersebut berpendapat sedekah tunai lebih baik? Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang qata'a hadzahu minal mutasaddaqi bih halan. Karena dia telah memutuskan haknya, karena dia telah memutuskan jatahnya dari benda yang disedekahkan pada saat itu juga. Nah, pada saat itu juga dia telah memutuskan jatahnya dari benda yang disedekahkan pada saat itu juga. Titik. Bisa saja dia pulang ke rumah, dia meninggal. Tapi ada di Payakumbuh donatur Masjid Akbar namanya. Kayaknya antum lewat di tempat itu hari itu, tapi nggak tahu alamat. Itu setelah bapak itu mendonaturi masjid, dibangun dan akan diresmikan, akan dipakai, dia langsung meninggal dunia. Nggak sempat dia sholat di masjid itu. Itu bentuk sedekah yang diterima oleh Allah, karena belum sempat berbangga. Apalagi kalau sempat, kita minta peresmian masjid daripada donatur utama, menggunting pita. Gunting pitanya, foto dikasih di sambutan. Dalam sambutan itu ada rianya sedikit, mungkin amalnya akan terkikis. Ini belum sempat ditempatin, mau ditempatin dia meninggal dunia. Itu kasih sayang Allah kepadanya. Nah, wa yanbaghi liraghibi fil khair, sepantasnya bagi orang yang punya kemampuan, bagi orang yang punya semangat dalam meraih kebaikan, yang punya semangat aja, sepantasnya bagi orang yang punya semangat dalam meraih kebaikan, alla yukhliya kulla yaumin, bahwa dia tidak mengosongkan setiap hari
minal ayyam, dari hari-hari yang dia lewatkan, minas sadaqati, dari sedekah, bima tayassara, dan sesuatu yang dia mampu, wa in qalla, walaupun sedikit. Nih rumus bagi orang yang mencari kebaikan, jangan sampai setiap hari jangan sampai ada hari-hari yang dilewati kosong daripada sedekah. Nah, Nabi SAW bersabda, fi kulli ratbin sedekah, pada setiap yang memiliki hati itu ada sedekah. Artinya makhluk hidup. Makhluk hidup. Anda ketika antum makan, nasi yang jatuh itu disapu, diniatin sedekah. Makanan kucing sedekah. Nasi kerak-keraknya kasih ke ayam sedekah. Itu sedekah yang tak bermodal. Nah, tapi minimal setiap hari ada yang sedekahkan. Nantilah ketika hidup sempurna di tengah masyarakat, setiap hari jangan pernah kosong dari sedekah. Bima tayassar, dengan sesuatu yang kita mampu, bukan yang perkara-perkara yang kita enggak mampu. Dengan sesuatu yang kita mampu walaupun sedikit. Masa 1.000 rupiah setiap hari enggak bisa? 2.000 minimal. Kalau enggak bisa 1.000, 2.000 minimal. 2.000 sehari hanya 17.000. Hari Jumat 3.000, 20.000 seminggu. 80.000 sebulan. Banyak juga ya? 80.000 sebulan. Kalau banyak 1.000 lah. 1.000 setiap hari, 7.000. Kemudian 3.000 setiap Jumat, 10.000, 40.000 sebulan. Nah, sirran, secara sir. Secara sir, maaf, wa i'ta'uha sirran afdalu. Memberikan sedekah secara sir lebih baik minhu, darinya sedekah secara jahar, terang-terangan. Amma zakatu fa izharuha afdalu ijma'an. Adapun zakat, maka menampakkannya itu lebih baik, sepakat ulama. Kalau zakat, kenapa zakat dinampakkan itu lebih baik? Karena tidak ada riyanya. Ria bagaimana? Kamu membayar kewajiban. Baik, ria ini bisa dipahami bagi orang yang mengerti mana zakat. Yang enggak ngerti mana zakat tetap aja ria. Saya mengeluarkan zakat. Saya sudah bantu kamu dengan zakat. Membantu orang bukan dengan zakat. Kamu wajib mengeluarkan zakat. Yang kamu keluarkan itu bukan hakmu, tapi hak fakir miskin yang ada di hartamu. Ria apaan? Ada orang ria mengembalikan barang pinjaman? Pinjam linggis sama tetangga, bikin lubang. Kemudian ketika dikembalikan ria dia. Apa antum senyum? Saya nih mengembalikan barang pinjaman. Apa ria di situ? Enggak ada ria. Maka bagi orang yang sadar dengan makna zakat, enggak ada ria. Maka menampakkan membayar zakat lebih baik. Karena tidak ditunggangi oleh merasa berjasa, tidak ditunggangi oleh perasaan ria, tidak ditunggangi oleh perasaan sum'ah. Karena mengembalikan hak orang. Dan fadilahnya adalah membuat masyarakat husnuzon kepada orang melakukan zakat. Bapak itu rutin melakukan zakat. Jadi orang husnuzon. Yang kedua, doa dari orang ramai. Yang ketiga, contoh dan motivasi bagi yang lain. Maka banyak fadilahnya untuk dinampakkan. Maka sepakat ulama menampakkan zakat lebih baik, karena tidak mungkin ada riyanya,
tapi banyak fadilahnya. Wa itoha bi Ramadan, memberikannya zakat. Zakat itu sedekah. Sedekah ya, bukan zakat. Zakat itu ada waktunya. Memberikannya sedekah. Kita sedang bahas sedekah, bukan zakat. Zakat dah selesai. Memberikannya sedekah di bulan Ramadan, artinya fihi, pada bulan Ramadan, la siyama, terlebih-lebih, bi asyrihi al-awakhir, 10-nya Ramadan yang terakhir, afdalu, itu lebih baik. Wa ta'akkadu aidan, dan ditekankan ia bersedekah juga. Ditekankan ia bersedekah juga fi sairil azminah, pada waktu-waktu yang lain, wa amkinah, dan tempat-tempat yang lain, al-fadilah, yang memiliki kelebihan. Jadi bersedekah juga ditekankan di waktu-waktu yang punya kelebihan dan tempat-tempat yang punya kelebihan. Contoh 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Walaupun tidak ikut korban, karena tidak bisa berkorban, tapi dianjurkan bersedekah pada salat Id. Ada kata infak nanti enggak? Enggak ada ya. Khair, bersedekah. Kemudian Idain, 2 hari raya. Alhamdulillah masyarakat kita memang cari momen bersedekah itu 2 hari raya. Tapi semoga Allah elakkan daripada riya. Perantau pulang kalau enggak sedekah malu. Apalagi yang punya usaha, apalagi usahanya bermerek. Dari 2 putri, dia punya kedai 2 putri, 10 juta. Terdiam orang. 2 putri itu kemarin baru berdirinya ya. Kita udah lama, malu. Maka keluar lagi pengusaha yang lama. Dari ayam jantan 30 juta. Ternyata ada pengusaha senior situ. Rumah makan Bugi Lamu 1M. Pengusaha tua. Ini dah cicitnya yang mewarisi ini. Khair. Itu kalau tidak ada rianya, alhamdulillah. Sudah kebiasaan bersedekah pada hari raya Idul Fitri dan Adha, itu menjadi momen mencari dana pembangunan masjid. Sebelum salat itu akan ada tawar-menawar, akan ada lelang amal. Itu diminta tukang lelang benaran, bisa memimpin. Nah, mana suaranya? Dari timur. Yang barat mana suaranya? Perantau Jogja mana? Mana suara perantau Jogja? Enggak pulang kampung? Oh, semangat. 6. Kemudian hari Jumat, itu waktu. Dan seperti Makkah Madinah itu tempat. Makkah Madinah itu adalah tempat. Wa itahu li qaribin, memberikan sedekah kepada karib kerabat. La talzamhu nafaqatuhu, la talzamuhu nafaqatuhu, yang tidak wajib akannya seseorang menafkahinya karib kerabat. Aula, itu lebih baik. Karib kerabat yang bukan kita nanggung nafkahnya. Kalau kita sedekah sama orang yang kita beri nafkah, itu sama saja membayar kewajiban. Ini karib kerabat yang kita tidak tanggung nafkahnya. Siapa karib kerabat yang kita tidak tanggung nafkahnya?
selain ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu. Selain itu, seorang ibu atau ayah wajib memberi nafkah kepada anak dengan 3 syarat. Syarat pertama, miskin kecil. Syarat kedua, miskin lemah lumpuh. Syarat ketiga, miskin gila. Maka ketika seorang ayah memberikan sedekah kepada anaknya yang sudah kuat, sudah dewasa, tapi miskin itu lebih baik. Begitu juga ayah, anak wajib menafkahi orang tua dengan 2 syarat. 1, miskin sudah lemah. Kedua, miskin gila. Yang ketiga, nggak ada miskin kecil. Orang tua mana ada miskin kecil lagi. 2, miskin lemah, miskin gila. Orang tuanya tidak ada miskin betul, tapi kuat. Maka ketika anak memberikan uang kepada kedua orang tua yang kuat, berarti kan tidak wajib dinafkahi, itu hukumnya lebih baik. Tapi kalau sudah lemah, itu hukumnya fardu. Al-aqrabu fal-aqrabu, yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi dari mahram. Yang lebih dekat, kemudian lebih dekat dari mahram. Setelah ayah, ibu, anak, cucu, siapa yang lebih dekat? Saudara. Lihat urutan aksobah. Saudara, kemudian keponakan, kemudian paman, kemudian anak paman. Itu urutannya. Kemudian baru suami atau istri. Memberi suami atau istri. Kemudian yang bukan mahram. Yang bukan mahram, tapi masih karib kerabat kita, bukan mahram. Sepupu misalnya. Istri paman. Warahimu min jihatil abi wa min jihatil umi sawa. Hubungan rahim dari pihak ayah dan hubungan rahim dari pihak ibu sama saja. Nah, dalam bidang warisan yang berhaknya pihak ayah, tapi dalam pihak ibu juga ada? Nggak ada kan? Yang ada cuma di pihak ayah, saudara ayah, anak daripada saudara ayah. Tapi dalam bidang sedekah sama saja, nggak dibedakan antara pihak ayah dan pihak ibu. Kemudian urutan berikutnya mahram ridha, mahram sesusu. Mahram sesusu. Kita beri sedekah kepada saudara sesusu kita, ibu susu kita, ayah susu kita, anak susu kita. Kemudian musyaharah, hubungan perkawinan. Kita beri ke mertua. Kita beri kepada keluarga istri, keluarga suami. Afdalu, itu lebih baik. Titik. Selepas kepada karib kerabat, siapa lagi? Wasarfuha ba'dal karib ila jarin afdalu. Memberikan zakat, memberikan sedekah setelah karib kerabat kepada tetangga, itu lebih baik darinya memberikan sedekah kepada selain tetangga. Habis semua karib kerabat kita, mulai pada nasab sampai ridha, sampai musyaharah, kemudian habis semuanya, lalu ke tetangga. Fa'ulima, maka diketahui annal qaribal al-ba'idad dar fil balad afdalu minal jaril ajnabi. Sesungguhnya qaribal ba'id, qaribal ba'idad dar. Coba terjemahkan Ismail. Annal qaribal ba'idad dar fil balad
afdalu minal jaril ajnabi. Kerabat yang jauh rumahnya di negeri di tempat itu lebih baik dari tetangga ajnabi. Nah, karib kerabat kita tapi jauh rumahnya dari kita. Jauh rumahnya dari kita. Jauhnya itu masih di satu balad, masih di satu kabupaten, masih di satu kota. Karib kerabat kita yang jauh rumahnya dari kita, jauhnya itu masih fil balad, dalam satu kota atau kabupaten, itu lebih baik kita utamakan pemberian sedekah daripada tetangga kita tapi dia orang lain, ajnabi. La yusannu tasadduqu bima yahtajuhu. Tidak disunahkan bersedekah dengan sesuatu yang ia perlukan akannya. Bal yahrumu, bahkan haram bersedekah dengan sesuatu yang ia perlukan untuknya, untuk nafkah dan pembiayaan. Tapi kalau dia bersedekah dengan sesuatu yang diperlukan, bukan untuk nafkah, bukan untuk pembiayaan, boleh, tapi tidak sunnah. Kalau dia mensedekahkan sesuatu yang akan jadi biaya hidupnya dan nafkahnya, itu enggak boleh. Nah, wa man talzamuhu nafaqatuhu yaumuhu wa lailatuhu aw liwafa'i dainihi walau muajjalan wa illam yutlab minhu ma lam yaglib ala zannihi husuluhu min jihatin ukhra zahiratin li'anna al-wajiba la juzu tarku lis-sunnatin. Tadi salah titik. Kita ulang. Bal yahrumu, bahkan haram ia bersedekah, bima yahtaju ilaih, dengan sesuatu yang ia perlukan kepadanya. Untuk apa dia perlukan? Li nafaqatin, untuk nafkah, wa mu'nati man talzamhu nafaqatuh, dan biaya orang-orang yang wajib akannya menafkahi orang tersebut, dan biaya orang-orang yang wajib kepadanya, yang wajib terhadapnya menafkahi orang tersebut, yaumahu wa lailatahu, untuk biaya hari itu dan biaya malamnya. Biaya hari itu dan biaya malamnya. Atau sesuatu yang dia perlukan untuk melunasi hutangnya, walaupun hutang itu muajjal, masih masa tenggang, masih dalam masa tempo. Wa illam yutlab minhu, walaupun dia tidak dituntut darinya hutang. Malam yaglib ala zannihi, selama tidak berat di atas dugaannya, husuluhu, dapatnya pembayar hutang dari pihak lain yang zahir. Jadi haram kita sedekahin sesuatu yang kita perlukan. Perlunya untuk apa? Untuk nafkah kita, nafkah sehari dan malam. Artinya nafkah hari ini dan nafkah untuk, kalau masih lebih, boleh sedekah. Yang kedua, nafkah orang-orang yang wajib kita nafkahi, juga sama, nafkah untuk hari ini dan untuk nanti malam. Dan sesuatu yang kita perlukan untuk bayar hutang, walaupun hutangnya jatuh tempo bulan depan. Walaupun kalau jatuh tempo bulan depan, orang itu nggak akan minta. Dia ada kasih tahu, kalau nggak bisa bayar, kasih tahu saja. Bisa tambah 2 bulan, 3 bulan lagi. Selama di dalam dugaan dia, tidak akan dapat pembayaran hutang dari pihak lain secara zahir. Kecuali kalau diberikan hari ini, dia ada harapan akan dapat uang dari usaha dia, dari pekerjaan dia, itu nggak ada masalah.
Kenapa haram hukumnya bersedekah dengan sesuatu yang kita gunakan, yang kita perlukan untuk nafkah, yang kita perlukan untuk bayar hutang? Alasannya adalah li'annal wajiba la yajuzu tarkuhu lis-sunnah. Karena sesungguhnya kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan karena perkara sunnah. Wa haitsu harumatis shadaqah bi syai'in, ketika haram bersedekah dengan sesuatu, lam yamlikhu al-mutasaddiqu alaih, maka tidak memiliki akannya sesuatu oleh mutasaddaq alaih, si penerima sedekah. Kalaupun diserahkan ke kita, kita yang menerima, kalau orang itu membutuhkan, barang yang kita terima tidak sah menjadi milik kita. Alama sesuai dengan pendapat yang difatwakan dengannya oleh Syekhuna Al-Muhaqqiq Ibnu Ziyad rahimahullahu ta'ala. Walakin alladhi jazama bi Syekhuna, namun pendapat yang menegaskan dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarah Minhaj, annahu yamlikuhu, sesungguhnya penerima sedekah itu memiliki sedekah yang diberikan secara hukum haram. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang memberi sedekah, dan dia telah melakukan ijab qabul, dan dia tidak melakukan serah terima. Wal mannu bis sadaqati haram, menyebut-nyebut dengan sedekah hukumnya haram. Muhbitun lil ajri, bisa membatalkan pahala sedekah. Kal adza, sama dengan menyakiti hati fisik dari si penerima sedekah. Faidatun. Qala fil majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', yukrahul akhzu, dimakruhkan mengambil, mimman, dari orang, biyadihi halalun wa haramun, di tangan dia ada harta sumbernya halal, ada harta sumber haram. Mana contohnya? Sultanul Jair, pemimpin yang curang, pemimpin yang zalim. Maka kalau ada pemberian dari mereka, makruh diambil. Wa takhtaliful karaha, berbeda hukum makruh, bikilatis subha wa kasratiha, dengan sedikit subhat dan banyaknya subhat. Kalau kita tahu sumber haramnya lebih banyak, banyak makruhnya. Kalau sumber haramnya dikit, dikit makruhnya. Wala yahrumu, dan tidak pernah haram hukumnya, kecuali intuyukina, jika diyakini anna hadza minal haram, sesungguhnya ini yang diberikan itu dari harta haram. Berkata perkataan Imam Ghazali rahimahullah, yahrumul akhzu, haram hukumnya mengambil, mimman, dari orang-orang, aksaru malihi haramun, yang kebanyakan hartanya haram, begitu juga bermuamalah dengannya. Itu pendapat saz. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.